kita lanjutkan ya video sesi yang kedua. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Nah, apa sih generatif dan apa sih vegetatif? Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, pada generatif itu terjadi pada bunga. Nah, kita tahu bunga ya. Kita tidak asing tentunya dengan bunga. Nah, sekarang kita akan cek, lihat, dan amati bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga. Yang paling atas itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu biasanya yang berwarna-warni. Ada kuning, ada ungu, ada merah, ada putih. Nah, yang berwarna-warni itu namanya mahkota bunga. Gunanya untuk menarik serangga, terutama kupu-kupu. Nah, karena kupu-kupu biasanya mengambil nektar pada bunga. Nah, kepala sari dan tangkai sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Alat kelamin jantan. Jadi, alat kelamin jantan itu ada dua bagian, kepala sari dan tangkai sari. Yang selanjutnya adalah bakal biji. Yang selanjutnya ada tangkai. Kalau video ini tidak lengkap, nanti kalian lihat bagian-bagian bunga pada buku tematik ya, karena Pak Guru ketika screenshot layarnya kurang luas. Yang berikutnya ada dasar bunga. Nah, ada kelopak bunga. Kelopak bunga gunanya untuk menopang bunga, atau untuk menyangga, menopang. Jadi ketika kelopak bunganya bentuk seperti ini, di atasnya ini ada mahkota bunga. Nah, gunanya untuk menopang. Nah, ada kepala putik dan tangkai putik. Ini adalah alat kelamin betina. Alat kelamin betina pada bunga. Ada bagian kepala putik dan ada tangkai putik. Nah, bagaimana ini belajarnya? Seru bukan? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang lebih khusus lagi ke generatif tumbuhan. Generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Tidak kalian jangan terlalu misalkan mendengarkan perkawinan langsung wah karena ini ilmu, maka mau tidak mau Pak Guru harus sampaikan ya. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tidak atau tanpa melalui perkawinan. Jadi tidak melalui perkawinan, Kalau generatif itu harus melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif itu diawali dengan adanya penyerbukan. Penyerbukan itu ada melekatnya tadi benang sari, ada benang sari dekat dengan putik, kemudian ada benang sari yang jatuh. Nah, nanti ada benang sari itu ada serbuk sarinya. Ada serbuk sari jatuh ke putik di alat kelamin betina pada bunga, yaitu putik, jatuh ke putik. Nah, itu namanya penyerbukan, yaitu melekatnya atau menempelnya benang sari pada kepala putik. Nah, ini dijelaskan lagi. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Alat kelamin perempuan pada bunga disebut putik. Setelah mengalami penyerbukan benang sari yang di dalamnya ada serbuk sari akan menuju ruang bakal biji. Ketika mengalami penyerbukan benang sari yang tadi,
akan masuk ke ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang bakal biji ada terjadi peleburan atau percampuran antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan itu disebut sel spermatozoid dan betina disebut sel telur. Jadi melebur. Ketika melebur, nah itulah yang nanti disebut sebagai dengan istilah ada perkawinan dari benang sari masuk ke butik, kemudian masuk ke bakal biji, ada peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Dari hasil peleburan itu akan membentuk zigot, kemudian lembaga, bakal biji, dan buah. Nah, bakal biji kemudian berubah menjadi buah dan biji. Nah, itulah video tentang perkembangan secara generatif. Sekarang kita lihat ke lanjutkan ya ke negara-negara ASEAN. Ini adalah gambaran tentang negara-negara ASEAN. Nanti kalian bisa screenshot, tangkap layar untuk mengetahui negara-negara ASEAN. Secara awal ASEAN. Apa sih itu ASEAN? ASEAN itu adalah organisasi internasional yang anggotanya negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu sebuah organisasi internasional yang anggotanya negara-negara di Asia Tenggara. Tadi yang ada di peta di atas tadi adalah anggota-anggota dari ASEAN. Nah, dan ASEAN dibentuk pada tahun 1967. Mengapa sih dibentuk ASEAN? Nah, karena adanya persamaan geografis atau letak suatu negara dan kemiripan sosial budaya. Nah, karena ada persamaan atau mirip, makanya mereka bersama-sama bersatu membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Tujuan dari ASEAN yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan menjaga keamanan di wilayah Asia Tenggara. Ini tujuan dari ASEAN. Nah, kemudian yang mendirikan ASEAN itu zaman dulu itu cuma baru 5 negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, maaf itu ketiganya kurang pas, yang keempat Thailand, dan yang kelima Filipina. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili Sri Raja Ratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Ini adalah 5 orang penting yang berdiskusi untuk membuat organisasi ASEAN yang kemudian diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke di atas ada tujuannya. Kita harus cari tahu sosial budaya yang ada di masyarakat ASEAN. Pak Guru apa sih kehidupan sosial budaya? Kehidupan sosial budaya adalah kehidupan di masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang saling berinteraksi atau berhubungan sehingga mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. Jadi kehidupan sosial itu kehidupan yang ada di masyarakat secara umum. Kemudian yang berkaitan dengan budaya, dan kemudian mereka saling berinteraksi, saling berhubungan, mempengaruhi nilai-nilai sosial. Selanjutnya
menjadi ciri khas